Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Anwar dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mahia Rafia Zidanesha dengan NIM 21101160064. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan UMKM yang sudah saya wawancarai beberapa waktu yang lalu. Saya mewawancarai sebuah warung di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya. Mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan disparitas ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembiayaan yang memadai. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS hadir sebagai alternatif berbasis syariah yang menyediakan layanan keuangan inklusif dan adil bagi UMKM. LKMS adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan prinsip bagi hasil dan keuntungan bersama, serta memberikan dukungan tambahan seperti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan manajemen usaha. LKMS tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu UMKM mengoptimalkan potensi dan kesempatan dalam mengembangkan usaha. Salah satu jenis UMKM populer di Indonesia adalah warung sembako. Warung sembako memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga terjangkau dan akses yang mudah. LKMS memberikan dukungan kepada warung sembako dalam hal pembiayaan dan pengembangan usaha. Sinergi antara UMKM, LKMS, dan warung sembako memainkan peran penting dalam perekonomian dengan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, pada bagian tinjauan pustaka terdapat 3 poin, yaitu UMKM, perkembangan UMKM, dan lembaga keuangan mikrosyariah atau LKMS. Yang pertama ada UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah bisnis dengan skala operasional yang kecil, kepemilikan tunggal atau keluarga, dan sumber daya terbatas. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Mereka juga mendorong inovasi, kewirausahaan, dan inklusi keuangan. UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran, sektor ekonomi, atau tingkat pengembangan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami karakteristik dan kebutuhan UMKM serta merancang kebijakan dan program dukungan yang tepat. Lalu, poin selanjutnya ada perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia berperan penting dalam perekonomian dengan kontribusi sekitar 60% terhadap PDB dan menciptakan sekitar 97% lapangan kerja di sektor non-pertanian. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program seperti PNPM dan KUKMP telah mempercepat pertumbuhan UMKM. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk platform digital dan e-commerce, juga membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, akses pembiayaan, keterampilan bisnis, serta pasar dan teknologi masih perlu diatasi. Faktor sosial budaya dan pergeseran demografi juga memainkan peran penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Selanjutnya, ada Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS. LKMS adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka memberikan layanan keuangan kepada individu dan usaha mikro dengan menghindari penggunaan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil. Lembaga ini mempromosikan inklusi keuangan dengan fokus pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan memberikan akses keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha kecil. Mereka juga memberikan pendidikan keuangan
dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan keuangan masyarakat. Selanjutnya pembahasan. Dari UMKM yang sudah saya wawancarai, saya mendapatkan data sebagai berikut. Bapak Wahyu dan istri memulai perjalanan bisnisnya dengan motivasi kuat untuk membuka usaha sendiri. Pada tahun 1994, beliau dan istri memulai dengan menjual gado-gado, karedok, dan asinan. Meskipun awalnya usahanya kecil, tetapi mereka melihat peluang untuk terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, mereka mengubah jenis usaha dan menjalankan warung mainan dan kandang burung. Tidak puas dengan pencapaian tersebut, mereka kemudian membuka warung sembako pada tahun 2005, yang hingga saat ini menjadi fokus utama bisnis beliau dan istri. Dalam perjalanan bisnisnya, mereka selalu mengandalkan modal sendiri dan tidak pernah meminjam. Meskipun dana yang mereka dapatkan dari usaha mereka juga digunakan untuk kebutuhan pribadi, mereka selalu menjaga agar modal warung tetap terjaga dan cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Meskipun tantangan bisnis datang dalam bentuk pasang surut, di mana ada kadang-kadang mereka mengalami kerugian dan kadang-kadang mendapatkan keuntungan. Mereka selalu berusaha keras untuk mengelola bisnis dengan bijak dan memaksimalkan potensi keuangan. Salah satu kendala utama yang mereka hadapi dalam menjalankan warung adalah persaingan harga dengan warung lain yang menjual barang serupa. Misalnya persaingan dalam penjualan gas 3 kilo dan gas 12 kilo. Dalam situasi ini, mereka menyadari bahwa penting untuk mencari agar warung sembako mereka bisa bersaing dengan efektif. Mereka berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah dan berkualitas, menjaga kualitas produk yang dijual, dan menawarkan promosi khusus atau diskon tertentu. Selain itu, mereka juga terus mengikuti tren pasar dan beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen agar tetap relevan di pasar yang kompetitif ini. UMKM yang dimiliki oleh Bapak Wahyu dan istri dapat dikategorikan sebagai usaha kecil yang berkembang seiring waktu. Meskipun usaha tersebut telah berkembang seiring waktu, namun berdasarkan informasi yang diberikan, tidak disebutkan bahwa bisnis mereka telah mencapai skala yang besar. Mereka masih mengelola usaha dengan modal sendiri dan menjaga agar modal warung tetap terjaga dan cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan persaingan harga dengan warung lain yang menjual barang serupa. Saat saya menanyakan apakah Bapak sudah mengetahui tentang lembaga keuangan mikrosyariah, beliau menjawab belum tahu. Saya langsung menjelaskan tentang lembaga keuangan mikrosyariah kepada Bapak Wahyu dan memberikan rekomendasi lembaga keuangan mikrosyariah untuk beliau. Saya menyarankan bank syariah kepada Bapak Wahyu. Dalam bank syariah terdapat pembiayaan murabaha. Pembiayaan murabaha digunakan untuk membeli inventaris seperti beras, minyak, gula, mie instan, dan produk sembako lainnya yang akan dijual di warung. Bank syariah akan membeli inventaris tersebut dan menjualnya kembali kepada pemilik warung sembako dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik warung sembako akan membayar harga tersebut dengan skema pembayaran yang telah ditentukan. Pembiayaan murabaha memberikan fleksibilitas kepada pemilik warung sembako dalam mengatur pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Selain itu, dengan adanya harga yang telah ditentukan sebelumnya, pemilik warung sembako dapat dengan jelas menentukan margin keuntungan yang diinginkan untuk produk sembako yang dijual. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan pendekatan berbasis syariah. Melalui pendampingan dan pelatihan, LKMS dapat membantu UMKM dalam mengatasi kendala akses keuangan dan pengembangan usaha.
Bapak Wahyu dan istri memulai bisnis dengan menjual makanan pada tahun 1994. Mereka mengubah jenis usaha menjadi warung mainan dan kandang burung sebelum akhirnya membuka warung sembako pada tahun 2005. Mereka mengandalkan modal sendiri dan menjaga agar modal warung tetap cukup. Mereka menghadapi persaingan harga dengan warung lain, tetapi berusaha memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan mengikuti tren pasar. Rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah yang cocok adalah bank syariah dengan pembiayaan murabahah untuk membeli inventaris sembako. Dengan bantuan tersebut, mereka memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai kesuksesan lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.